Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama taruna remaja Muhammad Revangga Revansyah, Prodi PKP 15 Bravo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan penanganan kebakaran kecil bagi ibu rumah tangga. Baik, dalam video ini saya akan menerangkan tentang tata cara penggunaan APAR serta pemadaman api secara tradisional. Video ini dibuat dalam tugas Project Based Learning atau sebagai pengganti OJT. Definisi kebakaran ialah nyalanya api baik kecil ataupun besar di tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit dikendalikan. Kebakaran sendiri sering terjadi di tempat tinggal atau rumah-rumah warga. Kebakaran tersebut dipicu karena korsleting listrik atau kebocoran gas. Untuk menghindari hal tersebut, kita dapat melakukan pencegahan. Untuk korsleting listrik sendiri, kita dapat menghindarinya dengan mengecek kabel-kabel listrik dan tidak menggunakan barang-barang listrik berlebihan atau melebihi beban listrik tersebut. Untuk tabung gas sendiri, kita dapat mengeceknya sebelum digunakan dengan cara mencium aroma gas. Bila tercium aroma gas, maka jangan digunakan. Bila tidak, maka gunakan. Atau bisa juga dengan mendengar adakah suara kebocoran pada gas tersebut atau pada salurannya, sambungannya. Bila mana terjadi kebakaran, hal yang pertama dilakukan adalah dengan menggunakan APAR bila terdapat APAR di rumah. Nah, untuk tata cara penggunaan APAR, berikut adalah video. Sebelum ke tata cara penggunaan APAR, mari kita kenali dulu bagian-bagian APAR. Yang pertama ada safety pin atau pin pengaman. Lalu ada lever atau tuas. Kemudian ada handle atau pegangan. Lalu ada pressure gauge atau pengukur tekanan. Kemudian ada silinder atau tabung. Lalu ada hose atau selang. Kemudian nozzle atau corong. Kemudian ada information label atau label informasi yang berisikan tentang rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Nah, selanjutnya ke jenis-jenis APAR atau tipe-tipe APAR, yaitu water, foam, dry chemical, carbon dioxide atau CO2, dan clean agent. Nah, ini adalah tabel tipe APAR serta klasifikasi apinya. Gunakan APAR sesuai klasifikasi api yang diperlukan. Selanjutnya kita menuju ke langkah-langkah penggunaan APAR. Ini adalah contoh klasifikasi tipe C. Nah, kita gunakan APAR dengan dry chemical, CO2, atau clean agent. Nah, kita ambil APAR yang sesuai dengan tipe api, kemudian cek pengukur tekanan. Pastikan jarum pada posisi hijau. Lalu kemudian jangan lupa selalu rawat dan isi ulang APAR agar selalu bisa digunakan kapanpun. Kemudian posisikan APAR sejajar dengan badan dan hindari kepala di atas APAR. Kemudian tahan APAR dan lepaskan pin pengaman. Lalu cek tekanan APAR dengan mengarahkan corong ke atas. Kemudian tekan tuas beberapa kali. Lalu bawa APAR dengan memegang handle-nya atau pegangannya. Dan jangan memegang APAR dengan tuasnya untuk menghindari keluarnya isi APAR saat membawanya. Sampai di lokasi kebakaran, ambil jarak 2-3 meter dari sumber api. Dan jika kebakaran berada di luar ruangan, pastikan posisi tubuh sejajar dengan arah angin. Kemudian arahkan corong ke sumber api. Kemudian tekan tuas. Lalu kibaskan arah semburan APAR ke api tersebut dan pastikan api padam. Setelah padam, pasang kembali pin pengaman, lalu simpan pada tempat asalnya. Secara singkat, penggunaan APAR disebut dengan PACE, yaitu pull,
tarik pin pengaman, aim, arahkan nozzle ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, sweep, sapu api sampai padam. Nah, dalam video tersebut kita telah mengetahui bagian-bagian apar, jenis-jenis apar, klasifikasi api dan apar apa yang digunakan serta tata cara penggunaan apar. Tapi bagaimana bila di rumah kita tidak tersedia apar? Nah, kita akan mengetahuinya dengan cara teknik pemadaman api secara tradisional. Nah, dalam video ini kita akan mengetahui tata cara pemadaman api secara tradisional. Mari kita lihat videonya. Sebelumnya, kita menyiapkan karung goni basah dan tidak berlubang. Bila tidak ada karung goni di rumah, bisa diganti dengan handuk tebal atau selimut yang tidak berlubang. Kemudian, basahi karung ke dalam air sampai benar-benar basah merata. Pegang karung menutupi tangan dengan posisi karung di samping kanan atau kiri agar bisa melihat lidah api atau arah angin. Berjalan ke sumber api dengan mengikuti arah angin, jangan sebaliknya. Lindungi tubuh dari balik karung basah agar tidak terkena sengatan panas. Kemudian posisikan tubuh kita posisi kuda-kuda dan tutupi benda yang terbakar secara perlahan dengan karung goni basah tersebut. Lalu lakukan isolasi oksigen dengan menepuk-nepuk karung sampai benar-benar tidak ada kontak udara. Kemudian angkat karung perlahan dengan tangan. Lindungi di balik karung tangan tersebut. Jangan membuka karung dekat dengan tubuh kita. Bila api tidak mau padam, gunakan karung untuk melindungi tubuh kita. Basahi lagi karung dengan air, ulangi proses yang sama atau gunakan karung basah lain jika ada. Lalu, jika api tidak berhasil dipadamkan dan makin membesar, segera menyelamatkan. Cara yang sama juga dapat digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga dari kobaran api. Setelah kita menonton video-video tersebut, kita telah mengetahui tata cara penggunaan apar dan cara penanganan kebakaran secara tradisional. Tetapi jika tetap terjadi kebakaran atau kebakaran menjadi lebih besar, maka kita harus segera menelpon ke layanan darurat, yaitu ke nomor 112, nanti akan diteruskan ke pihak-pihak terkait. Nah, video ini dibuat untuk edukasi terhadap masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga yang notabene bekerja di rumah. Maka semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan keamanan selama masa pandemi ini. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata atau kesalahan yang saya buat, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.